필요 없으니까 빨리 제 돈 3만 원 주세요. 아, 빨리요. 이거 다 당신이 지은 죄잖아. 어떻게 태용이한테 이럴 수가 있어? 그게 무슨 말이야? 황현도는 금수저 할머니 만나러 가지 않았어. 금수저의 마지막 규칙을 모른다는 얘기야. 주희야, 너 승천이랑 연락됐어? 어디 있는지 알아? 오셨어요, 아버지. 커피 향이 좋은데. 당신 소원대로 죽여줄게. 죽여주면 되잖아! 그러지 마! 또 치러야지. 고생했어, 승찬아. 그때 정말 행복했거든요. 이건 여기 계신 모든 분들이 공감하실 것 같아요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review episode terakhir dari drama The Golden Spoon. Gimana endingnya? Ini dia reviewnya. Nah, untung aja Lee Song Chon berhasil melarikan diri dengan bantuan dari si Moon Ki. Tapi tetap aja ayahnya bakal mencari di manakah keberadaan dari Lee Song Chon. 필요 없으니까 빨리 제 돈 3만 원 주세요. 아, 빨리요. Sementara itu ketika Taeyong datang menemui si nenek sendok, dia malah heran loh kenapa bukan Song Chon yang datang. Nah di sini si Taeyong menjelaskan kepada si nenek sendok bahwa dirinya bakal mengembalikan sendok emas itu dan juga meminta kembali uangnya. Lalu si nenek sendok mengatakan pikirkan lagi baik-baik, kok bisa lo jadi kaya dengan menggunakan sendok itu dan yakin gak nyesal. Taeyong langsung menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyesal. Dia mengembalikan sendok itu dan meminta uangnya juga dikembalikan oleh si nenek sendok. Dengan berat hati si nenek langsung mengembalikan uangnya kepada si Taeyong. Dia juga menjelaskan kepada si nenek bahwa Lee Song Chon gak akan datang karena dia udah tahu rahasia sendok emas yang terakhir. Siapapun yang makan dengan sendok emas itu, maka akan bisa mendapatkan semua ingatannya. Hal itu ngebuat si nenek sendok jadi kaget dan dia udah tahu kalau yang ngasih tahu itu adalah si Oh Hyo Jin. Kemudian Taeyong mendapatkan telepon dari Oh Hyo Jin dan dia ngerasa loh tumben banget lo nelpon gue gitu kan. Nah ternyata dia memberitahukan sesuatu tentang si Lee Song Chon. Setelah itulah Taeyong langsung mendatangi rumahnya si Lee Song Chon. Di sini dia mengatakan kepada si Pak Huang bahwa dia harus membayar semuanya karena dia sudah melimpahkan semua kesalahannya kepada orang lain. Tapi tetap aja si Pak Huang mengatakan bahwa semuanya bakal beres kalau ada uang. Bahkan ketika Taeyong menyinggung tentang ayahnya kepada si Pak Huang ini, terlihat aja dong si Pak Huang itu juga sama sekali nggak peduli karena dia bilang Taeyong dan ayahnya hanya diberkati karena mereka berasal dari keluarga kaya, bukan seperti dirinya. Intinya di sini si Pak Huang ini udah nggak bisa dibilangin apapun yang dikatakan oleh orang lain untuk biar dia bertobat, tapi dia tetap nggak mau karena yang dipikirkannya hanyalah uang, 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 dan uang saja. Kemudian Pak Huang mengatakan kepada Taeyong bahwa Lee Song Chon gak akan pernah mengunjungi si nenek sendok itu lagi sama seperti dirinya. Dan dari sanalah Taeyong mendapatkan sesuatu petunjuk kayaknya nih si Pak Huang ini belum tahu peraturan dari sendok emas itu yang terakhir. Nah setelah itulah dia langsung nelpon kepada si Lee Song Chon dan mengatakan bahwa kayaknya ayahnya si Pak Huang itu belum tahu soal peraturan dari sendok emas yang terakhir. Setelah itu Lee Song Chon yang dibantu oleh Moon Ki, mereka pergi nih ke kantor si Pak Huang untuk melihat di mana sih sebenarnya sendok emas itu berada. Tapi mereka sedikit susah untuk masuk ke kantor itu, apalagi kan Lee Song Chon lagi dicari-cari nih sama si Pak Huang. Nah ketika itu juga tiba-tiba aja Lee Song Chon teringat dengan perkataan dari Alex Bu bahwa dia memiliki banyak banget koleksi-koleksi yang diberikan oleh teman-temannya, terutama beberapa barang berharga gitu. Kemudian Najuhi yang mendengar bahwa Lee Song Chon sedang dalam pencarian, dia mencoba buru-buru nih untuk mencari tahu di manakah keberadaan dari Lee Song Chon. Dan dia berpapasan dengan si Oh Hyo Jin dan mereka berdua mencari di manakah keberadaan dari si Lee Song Chon.
Oh Hyojin mengatakan bahwa ada satu cara biar si Song Chon ini aman, yaitu dengan harus kembali ke dirinya yang lama. Tapi Najui bertanya, terus gimana nanti nasibnya si Taeyong? Nah, seakan-akan Oh Hyojin gak peduli sama sekali. Kemudian Najui tidak menyetujui rencana yang diberikan oleh Oh Hyojin itu karena dia nggak mau salah satu dari Taeyong ataupun Lee Song Chon itu terluka. Namun Oh Hyojin menjadi marah kepada si Najui dan dia pun mengatakan bahwa kalau kau memang nggak bisa ngebujuk dia, ya udah. Percuma aja ngomong sama lo dan jangan pernah bersikap sok suci lagi. Loh, kok marah mbak? Nah, setelah Oh Hyojin pergi, Najui menerima telepon dari Lee Song Chon. Malamnya Najui terlihat pergi menemui Lee Song Chon dan seperti yang kita tahu bahwa si Pak Hwang gak akan pernah tinggal diam. Dia menyuruh orang-orangnya untuk mengikuti kemanapun Najui pergi. Dan ternyata Najui itu pergi ke gereja tempat dia biasa bertemu dengan Lee Song Chon. Nah, ketika itu ternyata gereja itu ada dikepung sama orang-orang suruhan si Pak Hwang dan ternyata Najui bukan menemui Lee Song Chon tapi dia menemui Pak Pendeta. Kemudian Najui protes kepada orang-orang itu kenapa mereka mengikuti dirinya hanya karena dicurigai sedang bertemu dengan Lee Song Chon. Kemudian mereka meminta maaf kepada Najui atas kekeliruan yang sudah mereka buat. Karena sebenarnya Najui itu memang diminta sama Lee Song Chon untuk bersabar karena mereka itu bakal bertemu sebentar lagi tapi bukan sekarang. Sementara itu Lee Song Chon ternyata datang ke rumahnya dia sendiri, di mana dia kayak lapar banget dan minta makan sama emaknya. Walaupun di sini emaknya nggak tahu, walaupun dia nggak tahu bahwa yang di depannya itu adalah anaknya yang sebenarnya. Ketika itu Lee Song Chon pun tiba-tiba aja teringat bahwa masih ada ayahnya di rumah itu, tapi ternyata kan udah nggak ada. Emaknya pun mengatakan kepadanya apapun berita yang beredar tentang Hwang Taeyong di luaran sana, dia tetap percaya bahwa Hwang Taeyong yang dia tahu adalah orang yang baik. Dan ketika emaknya Lee Song Chon memberinya makan, disitulah si Lee Song Chon mengambil kesempatan karena dia kan udah mendapatkan sendok emas milik si Pak Hwang. Disitulah dia langsung makan menggunakan sendok emas tersebut. Dan ternyata si Alex Bu pun ketika memberikan sendok emas itu nggak banyak bertanya kepada Lee Song Chon. Dia bilang ya udah kalau emang itu bisa membersihkan namamu pakai aja. Toh aku juga nggak membutuhkan banget sendok emas itu. Nah ketika Lee Song Chon makan menggunakan sendok emas itu semua ingatan masa lalu tentang si Pak Hwang Yondo palsu itu langsung datang keingatannya Lee Song Chon. Mulai dari pertemuannya dengan si Yohan palsu hingga hal-hal aneh dan juga mengerikan yang dilakukan oleh si Pak Hwang, termasuk udah ngebunuh ayahnya si Hwang Taeyong dan juga ayahnya Najui. Mengetahui fakta-fakta tersebut ngebuat si Lee Song Chon benar-benar kaget banget dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah itu dia memutuskan untuk segera pulang karena ada hal yang harus dilakukan lagi dan dia langsung berpamitan kepada emaknya Lee Song Chon dan dia berpamitan sambil memeluk emaknya Song Chon. Di sini kerasa banget sih naluri seorang ibu ya kan. Nah, ketika si Song Chon meluk emaknya ini, emaknya kayak sedih banget ketika harus ditinggal oleh Taeyong yang dia kenal, padahal sebenarnya itu adalah anaknya dia. Dia kayak sedih banget gitu. Ya, itulah naluri seorang ibu kan. Walaupun dia ngerasa itu adalah Taeyong, tapi sebenarnya dalam hatinya mungkin dia berharap bahwa itu adalah Lee Song Chon, anaknya sendiri. 어떤 순간에 CCTV가 있었어. 어딘가 원본이 남아있을지도 몰라. 여태 원본이 있을까? Keesokan harinya, Najui dan juga si Taeyong diberitahukan sama Lee Song Chon bahwa ada rekaman yang bisa ngebuktikan bahwa si Pak Hwang itu salah tentang pembunuhan ayahnya si Taeyong. Dan rekaman tersebut ternyata ditemukan oleh teman-temannya Najui dan mereka pun meminta Najui serta Taeyong untuk melihat rekaman tersebut. Sementara itu Lee Song Chon datang ke rumah si Pak Hwang karena dia ingin menemui si Pak Hwang dan di sini ternyata dia dibantu oleh istrinya Pak Hwang. Di mana dia mengatakan kepada Lee Song Chon bahwa dia juga kurang suka dengan si Hwang Taeyong, tapi dia paling gak suka banget sama si Pak Hwang sehingga karena itulah dia mau ngebantu
apapun yang bakal dilakukan oleh Lee Song Chun kepada si Pak Huang. Dan pada malam itu, ketika si Pak Huang pulang, tiba-tiba aja dia melihat bahwa sudah ada anaknya di sana, Huang Taeyong palsu, udah duduk sambil minum kopi. Dan inilah pertemuan pertama mereka setelah dia mencari-cari di mana keberadaan dari Lee Song Chun. Dia juga diberikan hadiah mewah gitu oleh Lee Song Chun, di mana banyak banget saham-sahamnya yang dijual oleh Lee Song Chun, dan dia pun jadi emosi banget. Dan di sini Lee Song Chun memberitahukan aturan terakhir dari sendok emas kepada si Pak Huang, di mana dia melihat semua kenangan-kenangan si Pak Huang melalui sendok emas tersebut. Itulah alasannya kenapa Lee Song Chun tahu semua rahasia-rahasia dari si Pak Huang ini. Termasuk ketika dia ngebunuh ayahnya si Taeyong. Dan ketika Najuhi serta Taeyong melihat rekaman tersebut, mereka hanya bisa terdiam dan juga syok melihat kelakuan dari si Pak Huang. Dan mereka bakal berencana untuk menyebarkan video tersebut ke publik biar si Pak Huang ini nggak bisa berkutik lagi. Nah, di sini Najuhi meminta bantuan kepada Oh Hyo Jin untuk nyebarin video rekaman tersebut ke publik. Karena kan Oh Hyo Jin ini dikenal dan juga terkenal gitulah. Makanya mereka minta bantuannya. Dan tanpa butuh waktu lama, video rekaman itu langsung tersebar di halayak ramai dan si Pak Huang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu Lee Song Chun masih mau bernegosiasi nih dengan si Pak Huang, di mana dia bilang setelah melihat semua kejahatan si Pak Huang ini, dia pengen banget ngebunuh si Pak Huang, tapi dia masih mengingat juga beberapa kebaikan si Pak Huang kepada dirinya. Nah, di sini Song Chun meminta kepada si Pak Huang untuk ya udah nyerahkan diri aja lah gitu, setidaknya akuin semua kesalahan yang udah dia buat. Tapi Pak Huang jelas nggak akan mau melakukan hal itu karena dia yang dipikirkan adalah uang, dan uang. Cuma uang yang lo butuhin dalam hidup ini gitulah. Namun Song Chun udah benar-benar berubah dan dia mengatakan bahwa dia nggak akan pernah melakukan hal itu dan dia juga nggak bakal mau hidupnya sama dengan si Pak Huang ini. Nah, karena Song Chun nggak mau nurut nih sama si Pak Huang, alhasil terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Song Chun hampir aja nggak bisa ngapa-ngapain, tapi untung aja dia menemukan sebuah benda di sana dan langsung mukulkan itu ke arahnya si Pak Huang. Dan ketika itu si Pak Huang ini kan udah mulai lemah karena dia terkena pukulan dari si Song Chun. Tapi untung aja ketika Song Chun mau mukulkan hal itu lagi kepada si Pak Huang ini, datanglah si Taeyong untuk mencegah. Karena Taeyong mengatakan kepada Song Chun kalau dia melakukan hal itu, maka dia sama aja dong sama si Pak Huang. Untung aja Song Chun langsung reda emosinya dan dia pun menghentikan semua itu. Karena semuanya udah benar-benar terungkap sehingga si Pak Huang ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Kemudian si Pak Huang memutuskan untuk pergi keluar dari sana membawa sendok emasnya dia. Tapi semuanya itu udah diatur dan juga Moon Ki sudah mengamankan semuanya. Termasuk juga istrinya si Pak Huang, dia sudah memanggil Pak Pol untuk datang ke sana. Awalnya si Pak Huang ini masih percaya nih sama istrinya kalau istrinya nanti bakal ngurus semuanya dan juga manggil pengacara mereka untuk datang ke sana. Tapi ternyata si Pak Huang tiba-tiba aja kaget dong karena yang datang bukanlah pengacara mereka melainkan Pak Pol. Dan istrinya pun bilang, "Ya, bukankah kamu harus membayar semua dosa-dosamu?" Jadi inilah waktu yang tepat untuk si Pak Huang ngebayar semuanya. Dan Pak Huang selamat, akhirnya Anda tidak bisa mengelak lagi dan harus mau dibawa oleh Pak Pol. Pada malam hari itu juga si Pak Huang harus membayar semuanya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena bukti-buktinya udah sangat-sangat jelas banget. Kemudian Song Chun meminta maaf dan juga berterima kasih kepada Taeyong. Dan juga Taeyong melakukan hal yang sama. Dia bilang dia juga bersyukur karena akhirnya dia bisa memiliki orang tua yang benar-benar sangat menyayangi dirinya. Intinya di sisi lain mereka tetap ada simbiosis mutualisme gitulah.
Kemudian Song Chun juga harus diinterogasi karena terkait insiden yang dia terima dengan ayahnya. Dan dia juga mengatakan kepada si Taeyong bahwa dirinya juga harus ngebayar tentang hal itu. Sementara itu Najuhi berterima kasih kepada Oh Hyojin karena sudah mau membantu mereka. Dan ketika dia ngajak Oh Hyojin untuk berteman lagi, nah di sini Oh Hyojin nggak ngejawab dan kayaknya dia juga udah nggak mau lagi berteman dengan Najuhi. Dan dia juga ngerasa bahwa dia harus menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang bakal datang menemui dia setelah dia menyebarkan video rekaman itu. Dan ketika Oh Hyojin ditanyain sama wartawan, untung aja ada Park Jang-gun yang ngebela dia di sana. Dan kelihatan banget di sini kayaknya si Oh Hyojin mungkin udah mulai luluh dengan sikap gentleman-nya si Park Jang-gun kepada dirinya. Ya udahlah ya, nggak dapat Lee Song Chun, Park Jang-gun pun jadi. Najuhi ngerasa lega banget karena semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Keesokan harinya, Moon Ki menemukan beberapa barang bukti yang dikubur sama si Pak Huang sehingga si Pak Huang nantinya nggak akan bisa berkilah lagi. Setelah itu dia langsung mengabarkan kepada si Song Chun bahwa dia sudah menemukan barang yang diminta oleh Song Chun kepadanya. Nah setelah itu Najuhi terlihat datang menemui Lee Song Chun karena dia udah seneng banget karena semuanya udah beres dan juga Lee Song Chun bebas dari segala tuduhan dan juga sudah terbukti bahwa si Pak Huang lah yang sudah melakukan semuanya. Mereka berdua langsung berpelukan walaupun sebenarnya dalam hatinya Song Chun dia masih ngerasa ada yang janggal gitu. Kemudian Lee Song Chun ngajak Najuhi ke suatu tempat gitu seperti mau melakukan sebuah penghormatan gitulah kepada orang-orang yang mungkin aja itu korban dari si Pak Huang juga. Nah, di sini Song Chun juga bercerita kepada si Najuhi bahwa dulunya memang dia itu kayak takut banget untuk menjadi orang miskin. Dia takut nggak punya uang gitu. Dia takut jatuh banget dan juga nggak dianggap sama orang lain. Lalu Najuhi memberikan sebuah kayak semangat gitu kepada Lee Song Chun. Kamu tahu solusi terbaik untuk rasa takut itu apa? Solusi yang diberikan oleh Najuhi adalah dengan memegang tangan orang yang kita cintain. Maka bisa jadi nantinya rasa takut itu akan hilang seketika. Bisa juga nih kita coba nanti ya guys. Sementara itu si Pak Huang kayaknya masih belum nyerah nih. Dia meminta kepada pengacaranya untuk melakukan sesuatu lagi nih. Nah ternyata dia masih sempat-sempatnya dong nyuruh salah satu pembantu di rumahnya untuk memberikan sesuatu di minumannya si Huang Taeyong. Wadaw. Nah ketika itu Najuhi dan juga Song Chun memang lagi datang nih ke rumahnya si Pak Huang karena Song Chun sama Najuhi itu pengen berlibur gitu. Jadi dia datang ke rumah untuk mengambil beberapa barangnya dan ketika itu si tukang kebun pun datang lagi ke sana dan mengatakan bahwa dia nggak jadi motong pohon yang ada di belakang rumah mereka karena dia ngerasa kayak sayang banget gitu. Ya udah Taeyong mengatakan ya udah nggak usah potong biarin aja gitu. Terus si tukang kebun langsung pergi. Nah peran Nainwo kok gitu doang ya? Tapi katanya ada plot twist. Kita lihat nanti apakah ada plot twist dari perannya dia. Nah, ketika Lee Song Chun lagi beberes gitu, tiba-tiba aja kan salah satu pembantunya datang memberikan minum yang udah diberikan sesuatu di sana. Setelah itu, Lee Song Chun langsung minum jus tersebut. Entah apa yang terjadi ketika dia minum jus itu. Dan ketika emak tirinya pengen ngebantu dia untuk beberes, ternyata ketika dia buka pintu, dia sudah melihat hal yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian langsunglah datang ambulans di sana, dan Najuhi pun langsung bergegas dong. Kira-kira apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya tiba-tiba aja ada ambulans yang datang? Najuhi langsung berlari ke dalam untuk memastikan apa yang terjadi. Seperti yang bilang di bocoran kemarin nih, yang berpapasan sama Najuhi ini, itu adalah Lee Song Chun. Nih kalian lihat sekali lagi ya. Nih, Mimin yakin banget dia adalah Lee Song Chun. Tapi kenapa? Kita nggak tahu. Nanti bakal ada plot twistnya. Tonton sampai akhir ya. Ketika Najuhi sampai di sana, pembantu mereka mengatakan bahwa orang yang koit itu adalah tuan muda di sana. Berarti itu adalah
Hwang Taeyong. Sehingga Najuhi pun langsung histeris banget dan dia pengen ngeliat wajah dari orang tersebut. Tapi nggak diizinkan karena memang kan itu sudah prosedurnya gitulah. Najuhi hanya bisa menangis dan dia pun nggak tahu harus berbuat apa lagi, padahal dia baru aja bertemu dengan Songchon dan baru juga beres masalahnya. Dia mengingat masa lalu yang sudah mereka lalui bersama. Najuhi pun hanya bisa menangis dan terus menangis dan dia pun seakan-akan berusaha ikhlas untuk tidak bertemu lagi dengan sosok Lee Songchon yang sangat dia cintai. 3 tahun sudah berlalu dan Hwang Taeyong sudah menjadi penulis yang terkenal dan dia pun terkenal berkat tulisannya mengenai The Golden Spoon ataupun Sendok Emas, dan dia pun langsung melakukan wawancara gitu karena komik yang sudah dia tulis itu benar-benar banyak banget peminatnya. Sekarang Taeyong sudah benar-benar sukses dengan usahanya dia sendiri dan dia pun tetap didampingi nih sama teman dekatnya dia, yaitu Najuhi. Walaupun mereka nggak berpacaran, tapi mereka tetap berusaha untuk menjadi teman dekat gitulah. Wah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting Hwang Taeyong itu hidup bahagia dengan usahanya dia sendiri tanpa memanfaatkan orang lain. Dengan usahanya dia berhasil menjadi seperti sekarang. Terus kapal kita nih, Moon-ki dan juga kakaknya Lee Songchon akhirnya berlayar. Mereka berdua udah menikah dan juga keluarganya Lee Songchon itu udah pindah ke rumah ataupun ke apartemen yang lebih mewah. Wah, akhirnya kapal kita bersatu nih teman-teman. Kemudian si nenek yang gelandangan itu yang pernah bertemu dengan Najuhi akhirnya dia sudah memiliki kedai sendiri dong. Dan itu berkat bantuan dari Najuhi. Wah, terharu banget sih kebaikan Najuhi ya untuk ngebantu si ibu itu sehingga bisa seperti sekarang. Wah, jujur Mimin terharu banget sih. Kemudian Taeyong menginfokan kepada Najuhi bahwa kemungkinan hari itu bahwa hari pembebasannya si Pak Hwang. Nah loh. Tapi Najuhi tidak mempermasalahkan hal itu. Dia bilang bahwa ya udah nanti mereka ataupun si Pak Hwang itu bakal mendapatkan balasan yang setimpal. Mungkin nggak sekarang, ya mungkin nanti. Kita nggak tahu kapan. Tapi Najuhi yakin bahwa si Pak Hwang pasti bakal mendapatkan ganjarannya. Mimin setuju banget sih. Sementara itu Oh Hyo Jin akhirnya menikah dengan si Park Jang Gun dong dan mereka juga sudah memiliki anak. Nah di sini kehidupan Oh Hyo Jin sampai akhir ayahnya ini benar-benar nggak tahu bahwa dirinya adalah Jong Nara dan ayah kandung Jong Nara itu bekerja di tempatnya si Oh Hyo Jin. Kok bisa ya? Nah, ketika Oh Hyo Jin dan juga Park Jang Gun pergi, mereka kan menitipkan anaknya tuh kepada ayahnya Oh Hyo Jin. Nah, ketika itu ayah Oh Hyo Jin pengen istirahat juga sehingga ayahnya Jong Nara menawarkan untuk biar dialah yang menjaga cucu dari ayah Oh Hyo Jin ini. Dan dia pun mengizinkan hal itu. Tapi dibalik semua itu ternyata ayahnya si Jong Nara ini pengen nyulik anaknya si Oh Hyo Jin dan juga Park Jang Gun. Ya mungkin dia nggak ketahuan sampai sekarang, tapi mungkin inilah hal yang harus dibayar oleh Jong Nara. Karena dia hingga saat ini masih membohongi orang tuanya. Sementara itu si Pak Hwang akhirnya dibebaskan. Tapi kenapa dia memakai kursi roda gitu ya? Nah ternyata itu berhubungan dengan hal yang pernah disampaikan oleh Najuhi, di mana semua orang pasti bakal ngebayar semuanya. Walaupun terasa dunia itu benar-benar gak adil. Tapi ya begitulah. Kemudian temennya si Songchon pun akhirnya sudah sukses lewat karena dia mengenal dan juga berteman dengan Lee Songchon. Balik lagi ke si Pak Hwang, di mana ternyata dia mengalami kelumpuhan itu karena memang diberikan obat sama istrinya. Nah, di sini istrinya mengatakan bahwa dia tidak memberikan obat seperti yang dia lakukan kepada si Hwang Taeyong, tapi dia memberikan obat yang ngebuat si Pak Hwang ini pelan-pelan merasakan rasa sakitnya. Wah. Dan dia pun bakal
ngebuat si Pak Huang ini benar-benar koit setelah semuanya beres. Intinya harta si Pak Huang ini diambil semua sama istrinya dia. Wah, ini lebih sakit sih, hal yang harus dibayar oleh si Pak Huang pelan-pelan gitu loh. Dan akhirnya istrinya memberitahukan kepadanya bahwa Juntae itu adalah anaknya Won Yohan, yang berarti adalah anaknya sendiri. Dia mau nyesel, ya gimana lagi, semuanya udah terjadi. Nasi udah jadi bubur dan gak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Di sisi lain, Najuhi pengen bertemu dengan seorang tukang kebun yang bernama Park Sung Hoon. Karena dia pengen melakukan wawancara gitu, dan ketika itu dia menyuruh Najuhi untuk datang ke pantai di mana tempat Najuhi sering banget pergi dengan si Lee Song Chun waktu itu, dan juga banyak kenangan di sana. Dan ketika itu Najuhi kaget banget dong ketika dia bertemu pertama kali dengan si Park Sung Hoon itu, si tukang kebun. Ternyata dia adalah orang yang mirip banget dengan Lee Song Chun. Najuhi hafal banget dengan wajah itu, karena kan Najuhi udah tahu walaupun dia bukan pengguna sendok emas, tapi dia tetap hafal wajahnya Lee Song Chun. Tapi dia bilang dia adalah Park Sung Hoon, tukang kebun. Kok bisa gitu? Ini plot twistnya. Ternyata si Park Sung Hoon, tukang kebun si Pak Huang itu menggunakan sendok emas juga dong. Dia makan sebanyak 3 kali di rumahnya si Huang Taeyong, dan ketika si Huang Taeyong itu mau minum jus yang diisi racun itu, tiba-tiba aja di situ mereka langsung bertukar kehidupan, dan si Park Sung Hoon inilah yang sudah menjadi Huang Taeyong. Jadi dia ngerasa bahwa dirinya sekarang udah menjadi orang kaya gitu, tapi dia nggak tahu bahwa ya ada bahaya yang bakal mendatangi dirinya setelah itu. Ya nggak apa-apa lah ya, menikmati jadi orang kaya beberapa menit ya kan. Dan ketika dia minum jus yang ada di kamarnya dia, itulah yang terjadi setelahnya. Dan sesuai dengan tebakan Mimin bahwa yang berpapasan dengan Najuhi itu benar Lee Song Chun. Nah. Wah, Mimin senang banget tebakan Mimin bener. Tapi pada waktu itu kan dia ngerasa bahwa dirinya itu bukan Lee Song Chun, tapi Park Sung Hoon, si tukang kebun. Jadi itulah plot twist dari perannya Na In Woo di sini. Walaupun sekarang Lee Song Chun tidak mengenali Najuhi, tapi Najuhi tetap mengenali dirinya. Tapi Najuhi pun gak bisa memberitahukan yang sebenarnya kepada si Lee Song Chun karena bakal susah gitu loh. Dan begitulah ending dari drama ini teman-teman. Ya bisa dibilang happy ending sih, walaupun Najuhi dan juga Lee Song Chun itu nggak bersatu. Tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan kebahagiaan mereka masing-masing dan juga hal yang harus mereka bayar. Walaupun gitu, Najuhi tetap senang bisa bertemu kembali dengan Lee Song Chun walaupun bukan dengan bentuk dirinya yang asli. Dan si nenek sendok masih jualan tuh. Nah, si nenek sendok juga menawarkan nih, kalian yang pengen kaya, silakan beli sendok emasnya dia. Teman-teman mau beli nggak? Kalau Mimin nggak sih. Mimin lebih baik berusaha dan juga berdoa. Pasti kita bakal mendapatkan hal yang kita inginkan. Nggak ada yang instan, semuanya harus kerja keras. Oke, terima kasih telah mengikuti review drama dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.